Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik, sehat dan bahagia ya kak. Bahagia karena menyambut kita mau sekolah minggu lagi ya kak. Mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semangat yang luar biasa. Iya tentunya. dong, karena mau mulai lagi hari yang baru. Oke, pasti semuanya udah siap untuk beribadah. Kalau gitu kakak mau undang semuanya untuk bernyanyi dulu nih. Yuk kita bernyanyi yuk kak. Ya. Ayo Kak Esra, kita mau nyanyi yuk. Buka dulu Alkitabnya ya kak. Buka dulu Alkitabnya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Terima kasih untuk pujiannya. Kita mau masuk ke ibadah, tapi terlebih dahulu kita mau satukan hati kita mau saat teduh, berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Amin. Kita mau mulai ibadah. Terlebih dahulu pertama kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Dan bunyi guru riuhku
bersatu di dalam doa, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami hingga saat ini. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu Tuhan, HKBP Bintara boleh berbahagia, bersuka hati, bersuka cita untuk menyambut hari Minggu ini Tuhan. Bapak, saat ini kami di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami untuk kami dapat beribadah dengan baik Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik, mau mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, hari-hari penuh kebahagiaan, sukacita, dukacita atau apapun itu Tuhan. Biarlah juga kami tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu saat ini ingin beribadah, Tuhan berkati Bapa. Berilah kami hati yang baik, telinga yang baik untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Selamat siang Ayah, Ibu, Angel pulang. Selamat siang Angel. Wah, kelihatannya kamu senang sekali. Apa yang terjadi? Iya Ibu, Angel senang sekali karena Angel mendapatkan nilai tertinggi dalam ulangan matematika tadi. Wah, hebat sekali anak ayah. Jangan lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kekuatannya, kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Iya ya, Angel tahu. Ya tapi kan itu karena usaha Angel yang utama. Kalau Angel nggak usaha mah nggak bakal kayak gini. Angel, Tuhanlah yang memberi kamu kemampuan. Karena jika Tuhan tidak memberikannya, kamu tidak akan berhasil. Iya. Seraya saja. Ya udah, aku mau ke kamar dulu. Wah. Astaga, mimpi apa aku semalam? Aku tidak mau kehilangan kepintaranku. Anak ibu sudah bangun. Iya Ibu, sudah bangun aku. Gimana tidurnya? Mimpi indah kan? Indah dari mana Bu? Aku mimpi buruk semalam. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Sudah ya, jangan sedih. Nanti kamu ceritakan aja pada ayah. Sekarang kamu makan dulu sana. Ibu sudah masak makanan kesukaanmu. Baik Bu. Kira-kira maksud dari mimpi itu apa ya? Aduh, jangan sampai mimpi itu terjadi. Lebih baik aku beritahu ayah saja, supaya aku tahu maksud dari mimpi itu apa. Ayah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kehilangan kepintaranku. Aku tidak mau seperti itu ya. Bagaimana ini? Tuhan memberi kesadaran kepadamu lewat mimpimu itu. Tuhan ingin memberitahumu
bahwa kemampuan yang kau miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Sebenarnya, Tuhan yang telah memampukan kau belajar dengan rajin, sehingga dapat mengerjakan ulanganmu dengan baik. Baik ya, maafkan Angel. Angel tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baguslah kalau kamu sudah mengerti dan mau berubah. Sekarang, ayo kita bersiap-siap untuk berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan ya. Baik ya. Sekarang, kita akan mendengarkan dan belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kita agar dapat terus bertumbuh di dalamnya dan juga berbuah demi kemuliaan namanya. Amin. Ayah, yang dimaksud dengan berbuah tadi itu apa ya maksudnya? Berbuah itu maksudnya dapat menghasilkan sesuatu. Jadi, pertumbuhan akan menjadi sia-sia bila tidak menghasilkan sesuatu, yaitu buah. Tuhan menginginkan setiap anggota keluarga Kristen untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Setiap dari kita sebagai anggota keluarga Kristen harus secara konsisten memberitakan tentang kasih Tuhan secara nyata kepada dunia di sekitarnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud adanya kehidupan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayah mau tanya Angel. Apakah Angel sudah bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus? Saat ini, Angel sedang bertumbuh bersama-sama dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengingatkan Angel saat Angel melakukan kesalahan, dan Angel berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kemarin juga Angel memberikan makanan kepada teman Angel yang kelaparan. Apa itu termasuk menghasilkan buah juga ya? Iya, itulah contoh sederhananya. Angel menunjukkan kasih Allah lewat dirimu dan menyalurkannya kepada orang lain. Berbuah juga berarti membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita juga sebagai keluarga Kristen harus menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Maka dari itu, tunjukkanlah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Baik Bu, baik ya. Mulai sekarang Angel akan berbuah dan menjadi dampak bagi sekitar Angel. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan firman Tuhan saat ini ya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami masih boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh siapkan hati dan telinga kami, sehingga firman-Mu boleh melekat di dalam hati kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan dengan kakak yang akan membawakan firman. Biarlah Tuhan Kau boleh berkati, dan biarlah juga Tuhan Kau boleh berkata-kata melalui ucapannya. Bapa yang baik, kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Dari mana Kak firmannya? Dari Jadi Kolose Kakak 2, dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Hanya 2 ayat. Kita sama-sama baca ya. Ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Wow, hanya 2 ayat. lega banget dengernya ya Kak. Hanya 2 Wow. ayat, tapi banyak yang tersirat, Artinya banyak banget. banyak Kak. artinya. Jadi yang perlu dilingkari di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika sudah yang lalu-lalu ya, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, terus dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia meninggalkan kasih kepada murid-muridnya. Jadi banyak di antara kita yang kepengen Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan, bukan juru selamat. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa gitu ya Kak? Ya. Kenapa Tuhan bukan juru Bukan selamat? juru selamat. Ya Tuhan aja. Menyembah kepada Tuhan. Sedangkan kalau juru selamat itu apa ya? Gimana kakak ngomongnya? Dia kan menjadi acuan ya Kak. Dia menjadi panduan. Berarti kalau dia sudah menjadi panduan, berarti itu yang menjadi apa namanya Kak? Menjadi dia berarti dia pimpinan. Berarti kan menjadi apa ya? Bahasanya untuk anak-anak apa yang mudah mengerti ya? Jadi hanya dia yang harus diikuti, diteladani, ditiru menjadi guru, ya kan? Kalau guru di sekolah mengajarkan pelajaran tidak ada yang benar kan? Ya. Ya kan? Sama Tuhan Yesus juga begitu. Yang diajarkan Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak benar. Ajaran kebaikan, ajaran kasih, terus ajaran apa lagi? Pokoknya yang baik-baik. Yang baik-baik kan, nggak pernah ada ajaran yang tidak baik. Jadi Tuhan Yesus mau seperti benih kalau yang ditanam, dia kan mungkin adik-adik nanti coba ya di rumah, entah itu kacang tanah atau kacang hijau, ditabur, nanti lihat berapa hari kemudian dia pasti mengeluarkan akar. Nah kalau dia tidak dirawat pasti layu dong, ya, layu dan mati. Nah, yang Tuhan Yesus mau ketika kita sudah mengikut Dia, ketika kita sudah menyebut Dia juru selamat di dalam hidup kita, Dia maunya kita berakar. Berakar itu kalau pohon berakar, kalau akarnya banyak terus diberi pupuk, dia makin kokoh kan. Begitu ada angin atau diterjangan, dia tidak akan mudah goyah. Jadi sebetulnya itu yang Tuhan Yesus mau. Kalau sudah berdiri di belakang Tuhan Yesus, berdiri mengikut Dia, meneladani kasihnya, Dia maunya kita tuh berakar kokoh. Jadi kalau pohon itu semakin berakar di dalam, makin banyak akarnya kan, dia akarnya makin melebar ke sana, itu kan semakin kokoh. Terus dibibit lagi sama Pak Petani, dibibit lagi dikasih pupuk gitu kan, terus dibuang daun yang jelek dibuang, dia makin kuat kan, dia makin kuat. Nah sama seperti kita adik-adik, ketika kita sudah mengikut Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah disahkan dibawa orang tua ke gereja, dibaptis, berarti kita sudah dapat stempel pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus diajarkan di sekolah minggu, diajari yang baik-baik sama kakak sekolah minggu, diajar untuk membaca Alkitab, terus dibaca Alkitabnya dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau sudah dilakukan, dia akan bertumbuh, terus berakar, semakin kokoh. Dan ketika ada masalah dan ketika ada pergumulan, ya, ketika ada pergumulan ataupun masalah yang kecil atau masalah yang besar, dia tidak akan turun. Kita tidak akan gentar. Karena apa? Kita pasti mengandalkan Tuhan Yesus kan ya. Kita akan mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi yang Tuhan Yesus mau, jangan setengah-setengah gitu loh. Jangan Kak,
hangat-hangat kuku. Ya, hangat-hangat kuku. Kalau cuma hangat-hangat kuku kan sebentar sebentar semangat, sebentar lagi kalau udah kena angin dia adem, udah berunduk lagi. Yang Tuhan Yesus mau tidak seperti itu. Yang Tuhan Yesus mau ketika kita sudah dibangun di satu fondasi yang kuat, kita tidak akan goyah lagi. Walau apapun itu yang menerpa kita, kita pasti kuat. Karena kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi nanti ketika sebelum kakak, bahkan tadi adik-adik ada udah lihat video ya. Nah, itu di situ di video itu si kakak karena dia pintar, dia sombong. Dia berhasil, dia dapat nilai bagus di sekolah, dia merasa karena dirinya pintar. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan Yesus itu menyertai dia. Ketika adik-adik ujian atau ketika adik-adik mau berangkat sekolah atau mau makan atau mau tidur, tidak di dalam tidak membawa Tuhan Yesus di dalam doa, mungkin akan gelisah ya Kak. Tidurnya gelisah. Terus ketika mengerjakan soal ujian pun nggak konsentrasi, blank semua. Iya, mungkin bisa, tapi nggak konsen gitu, maksudnya nggak berpusat kepada soal itu. Tapi ketika semuanya dibawa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu, lurus aja jalannya, senang aja jalannya. Jadi ketika semuanya itu udah bisa berhasil, adik-adik pasti bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma adik, kakak juga. Kakak-kakak sekolah minggu juga begitu. Jadi ketika sudah bertumbuh, berakar, berbuah di dalam firman Tuhan, makanya kakak nggak bosan-bosan ya bilang baca Alkitab, nggak bosan-bosan, sampai kapanpun tidak bosan-bosan. Kalau sudah mengerti, terus dilakukan ya Kak, namanya ya, dilakukan, terus dikasih lagi, ditebar lagi kepada teman-teman, saudara, orang tua, makin kuat. Terus yang seperti tadi kakak bilang, ada goncangan, tidak akan goyah, tidak akan mundur, malah mengucap syukur. Jadi nanti intinya dari semua itu kalau sudah dilakukan, bisa kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi baik dalam keadaan suka, keadaan duka, keadaan sakit, keadaan apa, pokoknya mengucap syukur. Itulah yang orang-orang yang sudah berbuah, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau bisa kita sama-sama ya Kak, sama-sama belajar untuk bertumbuh, belajar untuk berakar, belajar untuk berbuah meneladani kasih Tuhan Yesus. Oke adik-adik, bisa nggak sih Kak? Bisa nggak ya? Pasti bisa, harus bisa. Karena Tuhan Yesus juga bilang kan, aku menyertai engkau senantiasa selalu. Kita tidak akan ditinggalkan. Jadi adik-adik tidak perlu merasa takut. Ya, sampai di situ aja firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam firman-Mu. Dan kami juga Tuhan mau melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin kuat dan semakin diteguhkan oleh penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa yang Tuhan sempurna ini kami perolehkan ke dalam tangan pengasihan. Amin. Kita mau lanjutkan ibadah kita dengan kakak mau ngasih warta sekolah minggu ya Kak. Yang pertama kakak mau mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga Tuhan menyertai kehidupannya ya Kak, bertambah di dalam yang baik-baik semua, di dalam imannya, di dalam mengucap syukurnya, semuanya boleh ditambahkan sama Tuhan.
Kemudian yang nomor 2, kakak mau memberikan soal mewarnai ya kak. Tugas mewarnai untuk masih bisa dikumpulkan dan Yang sebagian sudah mengumpulkan akan ditaruh di mading. ditaruh di mading ya. Nanti kakak akan kasih videonya di dalam sini ya. Terus apa nih kak? Foto booth keluarga dengan tema Paskah. Yang kemarin kak. Oh, itu masih bisa? Masih Oke. ditunggu karena belum ada juga sih, belum ada yang bereaksi. Padahal foto doang ya kak? Iya, padahal foto doang. Kemudian yang ketiga, partisipasi anak sekolah minggu untuk doa syafaatnya masih bisa ya kak? Iya. Boleh nanti dikirimkan lewat videonya biar nanti adik-adik sekolah minggu yang boleh berdoa di dalam ibadah kita ini. Terus itu kak, satu kak, apa tuh? ada berita duka. Oh iya, kakak mau menyampaikan berita duka dari kakak sekolah minggu, kakak Ida ya kak. Iya. Juga adik kita, Henok dan Ayub, orang tua dari kakak Ida. Jadi opungnya Henok dan Ayub, Opung Doli itu berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita sama-sama berdoa ya kak, semoga keluarga diberi penghiburan dan Opung pasti sudah bahagia di sana ya kak, bersama dengan Tuhan. Oke, itu aja. Kemudian oh ya, terakhir kakak juga tidak pernah lupa untuk memberikan warta persembahan untuk adik-adik. Boleh memberikan persembahannya ke gereja, dapat melalui Sintuawik atau melalui orang tua untuk diberikan melalui gereja. Itu boleh dikirimkan melalui rekening, nanti kakak bisa tampilkan di sini, atau melalui Sintuawik untuk disampaikan ke gereja. Itu aja warta yang boleh kakak berikan pada saat ini. Kita mau lanjut ibadah dengan bernyanyi dari PKJ nomor 277 ayat 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cabang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita mau tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lalui tadi Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami anak-anak Tuhan ingin melakukan itu semua Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk semua hal yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Adik-adik sekolah minggu boleh melalui masa-masa sekolah mereka di rumah Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang membimbing mereka. Bapak, biarpun mereka merasa susah dengan gaya hidup baru yang boleh mereka lalui saat ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau membimbing mereka, memberkati mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, orang tua yang begitu baik terhadap kami Tuhan, menyayangi kami hingga saat ini. Bapak, berkati mereka Tuhan di dalam segala pekerjaan mereka, baik sebagai ayah ataupun ibu Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai langkah mereka Tuhan, agar kami anak-anak mereka boleh merasakan kasih sayang mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk melawan pandemi yang boleh kami alami saat ini Tuhan. Pandemi itu berlangsung, kami tahu itu juga karena Tuhan, dan kami yakin Tuhan yang akan mengangkat segala penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, kami mendengar
mendengar berita duka cita dari kakak kami, kakak Ida. Biarlah juga Tuhan yang boleh menyertai Kak Ida dan seluruh keluarga Tuhan. Kematian yang boleh kami saksikan saat ini Tuhan, biarlah itu bukan menjadi kesedihan Tuhan, tapi kami makin percaya Tuhan bahwa dengan kematian kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Berkati semua keluarga yang boleh telah menyelesaikan acara Tuhan untuk pemberangkatan, biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan menemani mereka di saat duka mereka Bapa. Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu rindu untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan rasa rindu itu juga Tuhan boleh memupuk kami Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah doa yang kurang sempurna ini Tuhan, segala keinginan yang ada di dalam hati kami, Tuhan tahu itu semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.